Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Mendadak Montir Channel. Oke Mas Bro, setelah kemarin kita bahas masalah ini seputar kopling, kali ini kita akan bahas tentang perangkat yang berhubungan atau bersinggungan langsung dengan si kopling itu ya. Adapun dia adalah ini dia Mas Bro ya, perangkat gigi transmisi. Sebelum kita bahas sedikit ya tentang fungsi dan cara kerjanya, ada baiknya kita perkenalkan dulu nama-nama dari masing-masing komponen ini. Oke Mas Bro, kita akan kenalan dulu. Nah, kita copot dulu aja ya biar enak, nggak begitu kelihatan soalnya ya. Mas Bro, ini kita pinggirkan dulu. Oke Mas Bro, jadi komponen atau perangkat-perangkat gigi transmisi itu ya umumnya ya seperti ini Mas Bro ya. Di sebuah sepeda motor dengan tipe transmisi manual. Oke, ini yang saya pegang namanya shift drum, botol ya sebagai penyeleksi nanti nih. Kemudian sendokannya ya, ini bahasa bekennya ini shift fork ini ya. Kemudian ini adalah as buat ngunci si sendok ini. Oke Mas Bro, kemudian tentu saja gigi-gigi transmisinya ini ya, ada dua bagian yang mana satu bagian ya saling terhubung ke bagian yang lain. Jadi dia berpasang-pasangan Mas Bro, perhatikan 1 2 3 4 1 2 3 4 ya. Ini tidak terpisahkan satu sama lain. Gigi pertama inilah yang tersambung langsung ke kopling. Jadi ini inputnya ya. Kemudian gigi-gigi yang kedua ini adalah yang jadi gini, ini pemutar dan ini yang diputar ya. Ini input, ini output ya, yang akan tersambung langsung ke gear ya, ke gear dan ke rantai ini. Oke Mas Bro, kita akan jelaskan satu persatu cara kerja dari tiap-tiap komponen ini. Pertama, shift drum. Shift drum ini Mas Bro yang terhubung langsung ke tuas persneleng ya. Jadi ketika sampean tekan persneleng ceklek, dialah yang memberi perintah agar gigi-gigi transmisi ini berpindah dari percepatan gigi 1, gigi 2, gigi 3. Ini penampakannya diatur oleh shift fork ya. Ini jentilannya ini masuk ke ulir ini, alur ini ya, got ya. Perhatikan di sana naik turun ya. Inilah nanti yang memberikan perintah naik turun ya. Tuh, dia akan mengikuti alurnya seperti ini ya. Tuh, naik turun, kira-kira seperti itu Mas Bro ya gambaran kasarnya. Kemudian fungsi dari gigi rasio yang perlu kita ketahui adalah ya, ingat, sebenarnya gigi ini fungsi utamanya adalah untuk menipu, untuk memanipulasi
Siapa yang akan ditipu di sana? Tentu saja final gear, roda belakang kita. Ya. Sehingga ya, memanipulasi apa? Yaitu putaran mesin ya Mas Bro. Putaran mesin itu akan dirubah, direduksi oleh gigi-gigi ini. Ya. Sejatinya mesin berputar itu ya, dalam kondisi mesin berputar dia akan konstan. Taruhlah kita di RPM 10.000, 5.000, 10.000 ya, dia konstan, tetap berputar. Nah, di sini inilah nanti yang akan memanipulasi si putaran mesin. Sampean mau beratkan, sampean mau ringankan, tinggal diatur melalui gigi persneling. Ya. Itu aja sih Mas Bro. Ya, toh. Kemudian sedikit ya Mas Bro, kita bahas sedikit masalah apa namanya gigi-gigi ini ya. Kenapa di gigi satu kok berat, kenapa di gigi-gigi yang lain kok ringan ya, seperti itu mungkin. Jadi ini diperhatikan rangkaian-rangkaian giginya. Ini yang paling gede ini gigi satu ini ya, berpasangan dengan gigi yang paling kecil. Nah, inilah nanti yang akan apa namanya memberi efek ya, yang akan menipu daripada final gear ini ya. Jadi putaran mesin nanti akan ditipu, diperlambat di sini ya. Tujuannya adalah untuk mengangkat beban ya di awal mesin ini berjalan, karena tidak mungkin ketika kita berjalan langsung memakai gigi 4, nanti akan terasa tuh ya, malah nggak jalan, bengong doang ya Mas Bro. Makanya dimanipulasi dengan gigi ini ya. Jadi secara kasarnya begini Mas Bro ya, gigi satu ini coba ini dulu deh. Secara kasarnya, jika gigi ini satu ini Mas Bro ya, ini outputnya, ini inputnya, nggak kelihatan ya. Ini input. Ingat, input itu yang langsung terhubung ke kopling. Output yang terhubung langsung ke gear ya. Gear belakang. Baik, sekarang begini Mas Bro, kita ambil contoh. Ini kita sepakati dulu ya, kita mau bikin kesepakatan nih Mas Bro. Sebagai contoh saja, gigi input kita namakan gigi A, sementara output kita namakan gigi B ya. Kita setujuin dulu ya, ini A, ini B. Gigi A mempunyai 20 mata, contoh. Gigi B memiliki mata 40 mata, contoh ya. Nah, dari situ akan bisa kita tarik angkanya Mas Bro, sesuai dengan namanya, yaitu rasio gear ya. Jadi itu bisa kita tarik rumusnya untuk menghitung angka daripada si rasio gear ini atau perbandingan dari gear ini. Dari mana hasil itu? Yaitu dari B ya, jumlah mata B kita bagi jumlah mata A. Di sana tadi udah kita kasih angka ya. Berarti 40 dibagi 20, maka akan ketemu 2. Jadi rasio gear gigi satu ini adalah 2. Ya, artinya bagaimana? Artinya seperti apa? Jadi begini, untuk memutar satu putaran penuh si gear ini, si gear output ini ya, si gear input memerlukan putaran sebanyak 2 kali.
Ingat ya, tadi ketemu 2 angka. Jadi 2 kali putaran daripada si gigi input ya, baru bisa memutarkan si gigi output 1 kali. Nah, semakin berat hitungannya ya, semakin berat hitungannya, misal 3 kali, 4 kali putaran ini ya, baru bisa memutarkan ini 1 kali. Jadi itu nanti akan berarti ini semakin gede misalnya ya, dengan jumlah mata semakin gede, maka akan semakin berat pula itu efek yang dihasilkan gitu loh. Sementara putaran mesin tetap ya. Disinilah yang sering orang bilang torsi itu Mas Bro ya. Ya, memanipulasi itu. Jadi di angkatan awal itu torsi melimpah biasanya ya. Tujuannya ya untuk ya itu tadi, biar motor lebih cepat untuk berakselerasi. Ya, tenaga melimpah di sana. Walaupun sebagai contoh, berat sebuah sepeda motor punya Mas Bro 50 kilo. Berat kita 50 kilo. Jadi total berat kita dan berat motor adalah 100 kg. 100 kg kalau diangkat dengan gigi 4 tentu akan sangat berat sekali Mas Bro. Makanya dipakailah gigi 1 yang kita atur secara manual ya. Kita masukin di gigi 1. Kenapa di gigi 1 itu kok terasa ringan? Ini penjelasannya. Tadi udah dijelasin. Ya. 2 kali putaran si gigi input ini ya. 2 kali putaran loh dia. Dia akan berputar si output 1 kali. Ini udah berputar 2 kali, ini 1 kali. Jadi 2 kali putaran set. Ini mampu berputar 1 kali putaran penuh. Ya, Mas Bro ya. Jadi berat 100 itu kilogram tadi itu dicicil 2 kali sama dia tuh. Ya, jadi akan terasa ringan. Seret 50, seret 50. Itu loh maksud dan tujuannya. Jadi untuk mereduksi putaran mesin ini ya, mau diperringan atau mau diperberat itu tergantung kita si pengguna motor ini ya, dengan memainkan gigi-gigi persneling ya. Jadi garis besarnya adalah seperti itu ya Mas Bro ya. Jadi ini adalah gigi penipu Mas Bro ya. Si penipu ini. Putaran mesin ya, direduksi sama dia, dirubah sama dia. Gitu loh. Untuk putaran mesin ya putaran mesin sendiri ya tetap konstan gitu. Glek masuk gigi 1. Misal di 5000 sampai 10.000 rpm. Mas Bro masuk gigi 1. Mesin tetap nih 10.000 rpm. Tapi apa yang terjadi di sini? Di roda belakang, di mesin, suara di knalpot ya, bengung doang, nggak jalan. Sedangkan ini putaran tetap 10.000 rpm. Gitu. Coba di gigi 1, bengung doang, nggak lari toh. Iya, itulah dia menipu. Padahal ini udah bergerak di 10 rpm, tapi seolah-olah masih di gas rendah gitu, karena dia nggak jalan ya, nggak melesat gitu loh. Baru di gigi 2, gigi 3, gigi 4 diringankan ya. Kalau untuk susunan mata giginya tergantung dari pabrikan ya Mas Bro. Tergantung dari pabrikan. Jadi ini juga bisa dibilang kunci ya. Kunci karena ini transfer. Sebagus apapun mesin ya, kalau ini nggak pas hitung-hitungannya juga tidak akan bekerja maksimal. Oke Mas Bro, mudah-mudahan gampang dipahami ya.
Nah, bicara torsi tadi ya. Bicara torsi dan tenaga ya, itu tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Karena torsi dan tenaga adalah lain ya, bukan hal yang sama. Kalau ngomongin torsi itu kita lebih dekat ke akselerasi, sementara tenaga kita lebih ke kecepatan ya, Mas Bro. Kembalilah gigi-gigi ini nanti yang akan memanipulasi putaran si mesin ini ya Mas Bro. Kira-kira ya seperti itu sih Mas Bro, fungsi dari si gigi-gigi rasio ini. Bukan gigi rasio ya, tapi ya gimana ya, sudah umum kita ya, teman-teman mekanik, teman-teman kita itu sudah biasa menyebut ini sebagai gigi rasio ya. Sebenarnya gear rasio itu bukanlah nama-nama dari benda ini ya. Benda-benda ini adalah gear ya. Gear rasio adalah angkanya, angka perbandingannya. Kayak tadi di gigi 1, gear rasionya ketemu angka 2. Nah itu ya. Nah, ini adalah gigi transmisi yang dikemas dalam satu ruang di dalam mesin ini, dalam satu kesatuan yang kita sebut sebagai gearbox. Ya, Mas Bro ya. Itulah si gigi rasio ini ya. Gigi-gigi transmisi ini. Oke Mas Bro, mudah-mudahan penjelasan singkat ala kadarnya ini ya bisa dipahami, bisa menambah sedikit ilmu buat saya pribadi atau buat Mas Bro sekalian ya yang sedang mencari ilmu ya Mas Bro ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri sampai di sini. Kita sambung lagi besok di pembahasan yang lain. Nanti kalau ada yang kurang jelas, ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Kita akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.